Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabatku semua. Tadi Bang Toha sudah berbagi kepada jiran-jiran sebelah dan saatnya Bang Toha mau ke rumah saudara untuk membagikan oleh-oleh yang Bang Toha bawa daripada Malaysia. Jadi kali ini perjalanannya cukup agak lumayan jauh. Maaf sahabat-sahabat semua, ada anak kecil menangis, anaknya saudaranya Bang Toha. Jadi perjalanan kali ini cukup lumayan jauh. Nanti Bang Toha juga akan tunjukkan suasana di kampungnya Bang Toha seperti apa, biar sahabat-sahabatku juga tahu. Oke, kali ini Bang Toha akan melanjutkan perjalanan. Kirim salam buat Bapak. Bilang terima kasih buat Bapak. Sama. Sudah kasih aku Milo. Terima kasih ke Bapak lah. Bapak terima kasih. Nah. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini Bang Toha berkunjung ke rumahnya adiknya Bang Toha yaitu Amin, dan kebetulan beliau kirim jajan untuk anaknya, dan hasil dari merantau kerja di Malaysia, alhamdulillah adik-adik saya pun juga bisa punya rumah, sahabat-sahabatku semua. Jadi alhamdulillah bersyukurlah selama kerja di negara tetangga, kerja di Malaysia, ada uang sedikit-sedikit ditabungkan, akhirnya bisa membuat rumah impian. Ya meskipun sangat sederhana, tapi bagi kita begitu amat mensyukurinya. Ini istrinya Bang Amin, itu anaknya Bang Amin. Jadi dari hasil merantau di Malaysia, beliau bisa bikin rumah sederhana, alhamdulillah. Dan ini juga rumah kakaknya Bang Toha, sahabat-sahabat semua. Ini anaknya kakaknya Bang Toha. Jadi kalau Bang Toha balik daripada Malaysia, makanan yang Bang Toha bawa kita bagikan sedikit-sedikit ke rumah saudara, ke jiran. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya dengan istri singgah di warung bakso. Kebetulan baru saja pulang daripada rumah saudara. Mungkin banyak sahabat-sahabat yang bertanya-tanya, Bang, pecinya kemana? Tadi sebenarnya Bang Toha mau beli peci baru. Kebetulan karena sudah tengah hari, jadi kedainya tutup. Dan sekarang singgah di kedai bakso. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha, rata-rata kedai-kedai di sini banyak yang menjual bakso. Untuk harga bakso di Indonesia kira-kira berapa Bang? Kalau di kampung, Bang Toha akan tunjukkan harganya. Jadi harga bakso di Indonesia ini sekitar 5 ringgit, kemudian yang 4 ringgit juga ada, 3 ringgit juga ada, terus 4 ringgit juga ada. Jadi yang paling mahal sekitar 5 ringgit. Jadi kalau untuk harga makanan di kampung di Indonesia itu masih terbilang agak cukup murah meriah sahabat semua. Karena 5 ringgit atau 4 ringgit kita bisa dapat sebungkus atau semangkuk makanan bakso. Untuk yang ini harga baksonya 3 ringgit sahabatku semua. Jadi 3 ringgit bisa dapat bakso seperti ini ya. Panas. 1, 2, 3, ada penol tahu. Ini 3 ringgit kalau uang Malaysia. Nah, kalau kurang kenyang bisa ditambah pakai lontong. Ini lontong harganya piro, Dek? Lontong berapa? Lontong ini harganya 40 sen. Jadi lontong di Indonesia ini harganya 40 sen ya. Ini harganya 40 sen. Kemudian di sini kalau di warung bakso pasti akan ada kerupuk. Nah, jadi kerupuk ini merupakan salah satu ciri khas warung-warung di Indonesia. Kalau ada warung pasti ada kerupuk. Kalau untuk harga makanan di kampung masih terbilang cukup murah lah sahabat semua. Tetapi kalau kita di perkotaan harganya jelas berbeda. Kalau kita di perkotaan untuk mendapatkan semangkuk bakso ini ya paling murah itu sekitar Rp15.000 atau 5 ringgit Malaysia. Dan kali ini Bang Toha makan baksonya pakai lontong. Kalau di Malaysia makan bakso pakai lontong itu masih jarang. Tapi kalau di Indonesia biasanya orang makan bakso dengan lontong. Karena sekarang Bang Toha berada di tepi jalan ya, mohon maaf ya kalau suaranya agak bising. Untuk bungkus lontong di Indonesia, sahabat-sahabatku semua, terutama kalau kita tinggal di kampung, itu masih menggunakan daun pisang. Jadinya lontongnya benar-benar tradisional.
Kalau Bang Toha di Malaysia, biasanya lontongnya itu menggunakan bungkus plastik. Jarang Bang Toha temui lontong bungkus daun pisang. Tapi kalau di Indonesia, dengan harga 40 sen, tapi bungkus lontongnya menggunakan daun pisang. Kira-kira murah atau mahal, sahabatku semua? Jom, jemput makan semuanya. Sebelum makan, kita berdoa terlebih dahulu. Pakai sambal, kemudian sos kecap, kemudian sos cili. Jadi kalau sos cili di kampungnya Bang Toha seperti ini. Kalau dengan minumannya, harga bakso di sini sekitar 5 ringgit, sahabat semua. Siap dengan minuman es jeruk atau limo es. Nanti kalau Bang Toha keliling kampung, Bang Toha juga akan tunjukkan makanan-makanan tradisional di kampungnya Bang Toha. Cuma karena Bang Toha baru sampai semalam, jadi mungkin membuat video apa adanya saja dulu, sahabatku semua. Kemarin juga ramai yang bertanya, Bang, kalau harga makanan di kampung itu murah atau meriah? Ya, terbilang cukup murah lah. Bismillah. Ada juga potongan dagingnya. Yang ini namanya es jeruk. Alhamdulillah. Pun. Mam này. Pun. Pun. Dia pun. Coba dengar. Pakai kerupuk. Lagi loh, cerita. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah sampai rumah. Banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang bertanya, Bang, tak ikut demo, Bang, awas nanti rumahnya dijarah. Enggak, sahabat-sahabatku semua. Jadi video di Indonesia mungkin yang sekarang viral, di antara salah satunya adalah video yang dimana kejadian ini harusnya tidak berlaku di Indonesia, yang dimana masyarakat tidak puas dengan keputusan-keputusan tentang situasi politik yang terjadi di Indonesia. Tapi kalau untuk keadaan di kampung halamannya Bang Toha, aman, damai, tidak ada demo, tidak ada unjuk rasa atau tunjuk perasaan, nggak ada. Kalau yang demo atau tunjuk perasaan itu ada di kota-kota besar, seperti di Surabaya. Kemarin Bang Toha juga melihat situasi demo di Surabaya, bahkan sampai ada beberapa pos penjagaan polisi juga mengalami kerusakan. Kemudian situasi keramaian di markas kepolisian juga banyak mahasiswa demo dan juga masyarakat. Nah, kemarin Bang Toha pada saat malamnya tiba daripada Malaysia, itu pun juga banyak tunjuk perasaan atas meninggalnya seorang driver Grab yang menghantar makanan dilindas oleh mobil polisi. Jadi videonya pun juga viral. Banyak juga sahabat-sahabat daripada Malaysia yang bertanya-tanya, apa sih penyebabnya Bang Toha? Kenapa bisa di Indonesia keadaannya seperti itu? Setahu saya, ini berpunca dari ketidakkepuasan masyarakat tentang yang dimana anggota DPR viral berjoget-joget di parlemen. Ini yang memicu. Kemudian kenaikan gaji DPR juga menjadi salah satu perhatian juga, timbulnya demo.
Nah, di sisi lain, mungkin Bang Toha nggak perlu jelaskan, pasti sahabat-sahabatku juga sudah melihat video-video yang dimana anggota DPR memberikan statement yang kurang tepat kepada masyarakat. Nah, masyarakat akhirnya terpicu dan emosi sehingga menggelar aksi demo, aksi tunjuk perasaan. Jadi faktor penyebabnya kemungkinan itu yang Bang Toha perhatikan. Dan di sisi lain, anggota gaji DPR ini katanya mengalami kenaikan. Di sisi lain pula, masyarakat yang di bawah kadang-kadang mencari kerja susah, kemudian kerja dibayar dengan upah rendah, kemudian masyarakat juga menyuarakan tentang korupsi yang dihukum ringan. Pokoknya bermacam-macam problem di tempatnya Bang Toha ini sekarang tengah menjadi perhatian dunia, sahabat-sahabatku semua. Bukan viral di Malaysia saja, tapi juga menjadi perbincangan dunia dengan aksi-aksi demonstran yang hampir setiap hari, bahkan demo sampai 24 jam. Kemarin viral juga rumah anggota dewan dijarah, diambil harta bendanya. Sangat disayangkan ya apabila demo sampai berakibat dengan pengusakan, pembakaran kantor-kantor majelis. Ini sangat disayangkan. Saya tahu untuk sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya kadang-kadang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah kadang-kadang kurang puas masyarakat. Tapi di sisi lain, kalau kita demo, tolong untuk sahabat-sahabatku, jangan sampai kita merusak fasilitas. Jangan sampai kita membakar kantor-kantor DPR. Jangan sampai. Karena apa? Ujung-ujungnya nanti kita sebagai masyarakat yang akan membangun lagi. Boleh kita berdemo, boleh kita mengeluarkan aspirasi, tapi tolong jangan sampai membuat kegaduhan, jangan sampai membakar-membakar kantor-kantor yang ada di daerah tersebut. Saya lihat di beberapa kota demo begitu sangat luar biasa, bahkan ada beberapa kantor DPR yang ada di Indonesia ini dibakar oleh masyarakat. Mungkin bentuk dari kekecewaan dan ketidakpuasan. Itu saya yang bisa saya jelaskan, sahabat-sahabat. Itu saja yang bisa saya jelaskan, sahabat-sahabatku semua. Mungkin selebihnya sahabat-sahabatku juga bisa melihatlah berita-berita yang ada di media internasional, karena berita ini bukan hanya jadi sorotan media negara tetangga saja, tapi dunia. Doakan yang terbaik untuk negaranya Bang Toha. Semoga tidak ada kejadian lagi yang dimana demo ini juga menjadi salah satu demo yang cukup terbesar di Indonesia. Jadi demo ini dipicu juga meninggalnya seorang Grab atau penghantar makanan yang dimana memang menjadi salah satu perhatian dunia. Doakan saja sahabat-sahabatku semua yang daripada Malaysia, semoga Indonesia dalam keadaan baik-baik saja. Salam serumpun. Alhamdulillah di kampungnya Bang Toha tidak ada kerusuhan, demo, itu nggak ada kalau di kampung. Kalau di kampung itu aman-aman saja sahabatku semua. Jadi sahabat-sahabat nggak perlu khawatir. Kemarin Bang Toha juga melihat komentar-komentar, Bang hati-hati Bang kalau pulang ke Indonesia, Bang tunjukkan suasana di kampungnya aman atau tidak. Kalau di kampungnya Bang Toha aman-aman saja sahabatku semua. Jadi kalau di kampung itu tidak ada yang demo-demo, nggak ada. Yang demo-demo itu ada di perkotaan. Nah kali ini Bang Toha juga akan menuju ke perkampungan sebelah, karena di perkampungan sebelah ada festival karnaval. Jadi nanti Bang Toha tunjukkan kampungnya seperti apa, biar sahabat-sahabatku juga bisa merasakan suasana kampung-kampung di Indonesia itu seperti apa. Biasanya kalau Bang Toha bekerja di Malaysia kan sering ngevlog suasana perkampungan yang ada di Malaysia. Oke, cukup sekian sahabat-sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Channel. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.